Salam olahraga ya. Baru nonton tentang race GP Syria atau ya GP Austria yang berlangsung tadi, dan unbelievable race for this series. Dan di sini sebagai pemenang adalah Brad Binder dengan motor KTM-nya, diikuti oleh Pecco Bagnaia di posisi kedua dan si anak ajaib Jorge Martin di posisi ketiga. Nah, di race ini sebetulnya adalah terjadi, kita bisa bilang adalah ya stop and go race ya, karena di pertengahan race, khususnya untuk apa? Untuk cuaca sedang tidak menentu, di mana di hampir seperempat race terakhir hujan mulai turun, sehingga ketika itu para pembalap yang sedang memimpin balapan, khususnya rombongan ada Marquez, Pecco, Martin, Quartararo, lalu Mir, lalu ada si siapa namanya, agak di belakang dikit ada si Miller dan Rins, itu mereka berganti motor. Nah, sehingga saat mereka berganti motor inilah rombongan yang awal race di belakang, yaitu rombongannya Binder, Rossi, lalu Espargaro, lalu ada si siapa Marini, segala itu maju ke depan, sehingga ya terbentuklah rombongan baru. Nah, rombongan baru ini cukup menarik, di mana yang di awal race mereka ini di belakang, di paruh akhir mereka maju ke depan. Nah, disinilah terjadi gambaran ya pertarungan yang cukup menarik juga. Cuman ya ibarat memang nggak bisa bohong, karena apa? Karena mereka ini masih menggunakan motor dalam kondisi cuaca kering. Jadi istilahnya ketika hujan mulai turun deras sehingga aspal menjadi basah, para pembalap ini ketika melakukan belok tikungan adalah mereka tidak 100%. Jadi istilahnya hanya sedikit merebahkan motornya, malah hampir nggak merebahkan tuh, kayak Binder, kayak Espargaro, lalu seperti Iker Lecuona juga tidak melakukan itu, sehingga para pembalap khususnya rombongan dari Pecco lalu Martin yang sudah mengganti motornya dengan motor khusus basah mampu melesat ke depan. Yang di awal mereka mengganti motor, mereka ketinggalan sekitar 30 detikan. Namun ya karena kita bisa tahu lah perbedaan motor untuk basah dan kering, ya ketika digunakan cocok untuk kondisinya, maka itu yang lebih baik. Dan ini dilakukan oleh Pecco dan Martin, yang kalau gue bilang Martin ini sudah bukan rookie ya kalau gue bilang untuk mentalnya. Kenapa? Karena di sini dia kembali lagi, walaupun dia nggak menang, tapi istilahnya mindsetnya dia ini bagus, yaitu mengganti motor khusus untuk kondisi basah ketika kondisi di mana dia sudah merasa nyaman dengan posisi yang dia dapatkan sebelumnya. Dan ini adalah bukan pemikiran seorang rookie, tapi pemikiran seorang pembalap yang sudah memiliki mental dewasa. Dan ini ditunjukkan oleh seorang rookie yang baru naik ke kelas MotoGP untuk musim ini. Maka dari itu gue labelkan ke dia adalah seorang anak ajaib, seperti halnya Jorge Lorenzo ketika itu di tahun 2008. Nah, di sini untuk Binder ya, kalau gue bilang Binder ini cukup beruntung juga. Ya bukan karena dia beruntung, karena apa? Karena di sini kebetulan gapnya dia ini nggak terlalu jauh dengan rombongan terdepan ketika rombongan terdepan mengganti motor dengan motor basah, sehingga dia ini bisa memanfaatkan momentum ini di mana hanya tersisa tinggal 3 lap, maka dia maju ke depan. Dan ini kalau gue bilang ya buah dari keberuntungan dan kesabarannya Binder, karena dia ini susah banget untuk bisa menang kan dengan motor KTM musim ini, dan juga musim lalu kalau nggak salah dia juga nggak menang kan. Nah, untuk Bagnaia, Pecco dan Martin, kalau gue bilang ya Ducati musim ini memang sangat layak gila. Karena apa? Yang pertama, khususnya Pecco dan Martin ya, ini dua rider ini adalah dua rider yang kalau gue bilang memiliki speed cornering yang cukup bagus, sehingga mereka mampu memanfaatkan speed corneringnya Ducati dengan gaya balapnya mereka menjadi sebuah perpaduan yang pas. Nah, sedangkan untuk Quartararo dia mendapatkan poin penting ya, karena Zarco jatuh, dia dapat poin penting, dan Pecco naik ke posisi kedua, dan sisi gapnya cukup aman lah untuk Fabio bisa tidur nyenyak di hingga race selanjutnya. Ya lalu untuk Honda kembali lagi hanya mengandalkan Marquez, dan di sini Marquez juga terjatuh sehingga dapat posisi 15 ya setelah dia ganti motor. Dan ini gue bilang feel-nya dia belum dapat, sehingga dia ini nggak
bisa untuk balapan secara fokus 100% lah istilahnya. Lalu untuk Suzuki ya, Suzuki kalau gue bilang kembali lagi nggak ada perkembangan sehingga kewalahan ketika harus menghadapi gerombolan yang memiliki kecepatan speed corner yang bagus seperti Ducati dan Honda dan Yamaha. Oke, sekian dulu.